Saya Roda Yunika, kelompok 3 NDH 29 akan memaparkan tugas kelompok agenda 3. Yang pertama, nomor 1, jelaskan esensi penting dari manajemen aparatur sipil negara sesuai dengan Undang-Undang ASN dan apa implikasi esensi tersebut terhadap Anda sebagai pegawai ASN. Jawabannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN berfungsi 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayanan publik, 3. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan negara. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional. Sedangkan untuk esensi tersebut terhadap saya sebagai pegawai ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Nomor 2, jelaskan kedudukan dan peran dari aparatur sipil negara dan apa yang perlu dilakukan oleh Anda sebagai pegawai ASN. Jawabannya, kedudukan ASN sebagai aparatur negara baik berada di pusat, daerah, dan luar negeri yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintah. Sebagai pegawai ASN, maka kita dituntut untuk profesional memberikan pelayanan masyarakat sesuai dengan fungsinya. Nomor 3, jelaskan dengan singkat hak dan kewajiban ASN dan sebagaimana Anda harus bersikap agar hak dan kewajiban tersebut seimbang. Jawabannya yaitu ASN, hak mendapatkan gaji dan tunjangan, hak mengambil cuti, hak memperoleh pengembangan kompetensi, hak memperoleh fasilitas. Kewajiban pegawai ASN yaitu setia dan taat pada Pancasila, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah, menaati ketentuan peraturan perundang-undang, melaksanakan tugas kedinasan yang penuh pengabdian, kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam bersikap, perilaku, ucapan, dan tindakan pada setiap orang. Selanjutnya yaitu untuk menyimpan rahasia pejabat dan hanya dapat dikemukakan rahasia pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Sikap saya yang harus dilakukan agar hak dan kewajiban seimbang adalah bekerja dengan disiplin dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing ASN. Nomor 4, jelaskan kode etik dan kode perilaku ASN dan bagaimana Anda dapat melaksanakan kode etik dan kode perilaku tersebut. Jawabannya, kode etik adalah upaya normatif yang harus mereka lakukan dalam mengaplikasikan tugas-tugasnya sehari-hari, sedangkan kode perilaku adalah apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan sebagai ASN. Contoh kode etik dan kode perilaku. 1. Seorang ASN misalkan Pak Tony mendapatkan undangan konser dan merupakan rangkaian kampanye. Awalnya Pak Tony ragu, tapi akhirnya Pak Tony datang dan alasan hanya ingin bersenang-senang. Biasa padahal menghadiri kampanye politik dengan memakai seragam dan menggunakan fasilitas negara merupakan bentuk pelanggaran kode etik ASN. Seharusnya Pak Tony dapat merujuk ke pedoman kode etik ASN yaitu bertanggung jawab, disiplin, jujur, kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir, mencapai sasaran kerja, melaksanakan dengan sikap hormat sopan dan tanpa tekanan. Tugas yang kedua, nomor 1, jelaskan makna dan keuntungan penerapan sistem merit. Jawabannya, makna sistem merit. 1. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Yang kedua, tujuan menerapkan sistem merit adalah untuk memastikan jabatan di birokrasi pemerintah diduduki oleh orang-orang yang profesional dalam arti kompeten dan melaksanakan tugas berdasarkan nilai dasar kode etik dan kode perilaku ASN. Yang ketiga, guna mendorong terwujudnya tujuan tersebut, KASN selaku lembaga yang diberi wewenang mengawasi pelaksanaan sistem merit, melakukan pemetaan guna mengetahui sejauh mana sistem merit telah ditetapkan di masing-masing instansi pemerintah. Informasi tersebut digunakan untuk pembuatan kebijakan dan pembinaan. Keuntungan penerapan sistem merit. 1. Perekrutan ASN yang profesional dan berintegritas, serta menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya. Yang kedua, dapat mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak. Yang ketiga, pengembangan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat. Yang keempat, perlindungan karir ASN dan politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit yaitu nepotisme dan primordialisme. Nomor 2, berikan contoh penerapan sistem merit dan penilaian kinerja pegawai. Contohnya adalah menerapkan penilaian kinerja yang berkelanjutan dengan cara membentuk tim
penilai kinerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Yang kedua, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil, penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang berdasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir. Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi. Nomor 3, jelaskan perbedaan antara manajemen PNS dan manajemen P3K. Manajemen PNS yaitu 1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Pangkat dan jabatan, 4. Pengembangan karir, 5. Pola karir, 6. Promosi, 7. Mutasi, 8. Penilaian kerja, 9. Penggajian dan tunjangan, 10. Penghargaan, 11. Disiplin, 12. Pemberhentian, 11. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua serta perlindungan. Manajemen P3K, 1. Penetapan kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Penilaian kinerja, 4. Penggajian dan tunjangan, 5. Pengembangan kompetensi, 6. Pemberian penghargaan, 7. Disiplin, 8. Pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan yang terakhir perlindungan. Nomor 4. Bagaimana perbedaan mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi ASN dan penggantian jabatan pimpinan tinggi ASN? Untuk mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi ASN dilakukan secara kompetitif dan terbuka dan diseleksi oleh panitia seleksi instansi yang dipilih dan diangkat oleh PPK berkoordinasi dengan KASN. Untuk pimpinan tinggi utama dan madya dilakukan pada tingkat nasional, dan untuk pimpinan tinggi pratama dilakukan pada tingkat nasional, provinsi atau antar instansi dalam satu kabupaten atau kota. Mekanisme penggantian jabatan pimpinan tinggi ASN yaitu PPK dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi selama 2 tahun terhitung sejak pelantikan pejabat pimpinan tinggi, kecuali pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undang dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. Selanjutnya, penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum 2 tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan presiden. Jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 tahun. Jabatan pimpinan tinggi dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapatkan persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN.